Genius Mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik, kembali bersama The Proms ya adik-adik. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kita akan belajar teorema Pythagoras part 2. Jadi ini sudah sampai pada bagian 2. Kalau bagian 1 kemarin adik-adik sudah kita berikan konsep mendasar tentang apa itu dan bagaimana teorema Pythagoras. Nah, pada bagian 2 ini kita akan lanjutkan pada penggunaan teorema Pythagoras gitu ya. Namun sebelumnya untuk adik-adik semuanya yang belum subscribe, silahkan segera subscribe supaya bisa mendapatkan pembelajaran bermutu dari satu bab ke bab lain, baik nanti matematika maupun IPA fisika, baik di SMP maupun SMA. Jadi memang ini adalah channel untuk belajar Indonesia ya. Oke, baik adik, kita lanjutkan. Penggunaan teorema Pythagoras ya. Ini yang pertama kita awali dengan memahami jarak dua titik. Coba adik-adik perhatikan gambar. Dua titik berkoordinat, titik A adalah x1, z1, sementara titik B adalah x2, z2. Itu jaraknya berapa? Nah, jarak dari dua titik berarti adalah panjang ruas garis lurus yang kita tarik dari dua titik itu. Berarti tidak lain adalah panjang dari ruas garis AB, ya. Dan kalau adik-adik perhatikan ini, misalnya ini AB, ini C. Nah, ternyata ABC adalah sebuah segitiga, siku-siku di C. Nah, sudah barang tentu AB-nya ini dia merupakan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, kalau sisi miring, ya berarti kan bisa berlaku teorema Pythagoras seperti kemarin. Masih ingat ya bahwa kuadrat sisi miring adik-adik berarti AB kuadrat ini sama dengan penjumlahan dari kuadrat kedua sisi yang lain. Kedua sisi yang lain itu apa? Yaitu ada AC dikuadratkan, masih ada satu lagi apa itu Dek? BC kuadrat gitu ya. Nah, maka adik-adik dengan kata lain bahwa AB karena ini kuadrat ini tidak berarti di akar. Akar dari siapa? Akar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat nanti gitu ya. Nah, hanya saja AC ya, AC itu kan ini ke sini deh. Berarti tidak lain itu adalah X2 karena ini kan memang X2 gitu ya. Di sini apa, Dek? Ini adalah X1. Berarti AC itu adalah X2 dikurangi X1 dikuadratkan gitu ya, Dek ya. Dan ditambah kalau BC itu apa? Ingat ya koordinatnya. B ini berarti menyatakan Z2 dan kalau ditarik ke sana ini namanya Z1. Berarti BC itu tidak lain adalah Z2 dikurangi Z1 kurung kuadrat. Oke, itu adik-adik ya. Terakhir inilah perumusan jarak antara dua titik A x1, z1 dan B x2, z2. Akhirnya didapat seperti ini. Akar dari x2 min x1 kuadrat ditambah z2 min z1 kuadrat. Yang tidak lain ini hanyalah terapan atau penggunaan dari teorema Pythagoras. Paham adik ya? Oke, baik. Kira-kira diterapkan di apa lagi? Berikutnya adalah pada panjang diagonal. Ya adik-adik, dari yang paling sederhana dulu kita mulai. Yang A, diagonal persegi. Adik ingat ya, diagonal itu ya pojok dapat pojok. Nah, inilah diagonal. Nah, ternyata adik-adik ya, dia adalah sisi miring. Siku-sikunya kan di sini ya, Dek ya. Betul ya? Sisi miring dari ya ini ya. Sisi siku-sikunya yang panjangnya karena persegi kan sama sisi masing-masing S. Berarti D kuadrat atau kuadrat sisi miring ya penjumlahan dari kuadrat kedua sisi yang lain siapa? S kuadrat ditambah S kuadrat gitu ya. Berarti adik-adik di sini kita punya D sama dengan itu ya D ya. Apa ini? Berarti akar ya. Akar dari S kuadrat tambah S kuadrat itu apa D? 2S kuadrat. Nah, ini bisa disederhanakan, akar S kuadrat itu adalah S, akar 2-nya tetap. Nah,
ketemu deh ya. Inilah diagonal dari suatu persegi S akar 2. Oke, tahu ya adik-adik ya? Baiklah. Nah, kemudian untuk diagonal persegi panjang bagaimana? Nah, dengan cara yang sama adik-adik ya. Kita tarik dulu ruas garis ya, pojok sampai pojok itulah diagonal. Jadi inilah D, berarti siku-siku di sini. Betul deh ya? Sisi siku-sikunya ada P, ada L. Oh ya, berarti D kuadrat itu siapa? Dia adalah P kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Betul ya? Sehingga siapa D? Tentu saja akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Gitu adik ya. Ini kalau persegi panjang tentu saja sisinya berbeda ya, sehingga tergantung berapa P dan L-nya baru D-nya bisa kita tentukan. Gitu ya. Oke, sekarang lebih jauh adik, kita ke bangun ruang. Jadi diagonal dari bangun ruang ini. Tentu saja masih bangun ruang sisi datar ya. Adik-adik perhatian. Pada kubus maupun balok ya, kita nanti mengenal ada diagonal sisi dan diagonal ruang. Kenali itu. Diagonal sisi ya pada sisinya. Kalau diagonal ruang ya dalam ruangan itu, gitu ya. Contohnya ini, pada kubus ini berarti diagonal sisinya, ini sisi alas jadi ya. Ini ya sisi alas ya. Diagonal sisinya ini yang kita gambarkan hijau itu. Oke, adik perhatian bahwa ternyata ini kan sebuah kubus, ya berarti ini jelas siku-siku. Ternyata diagonal sisi ini juga sebuah sisi miring. Sisi miring ya. Maka penjumlahan dari kuadrat kedua sisi yang lain. Artinya apa? Ini akar dulu ya, karena kuadratnya sudah. Akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat. Tahu adik ya? Dan kalau kita rumuskan sederhana, akar 2S kuadrat, ya ini kembali S akar 2. Gitu ya. Ini adalah diagonal sisi dari suatu kubus dengan panjang rusuknya adalah S ya. Kemudian adik-adik, kalau diagonal ruang bagaimana? Ya, oke perhatian. Diagonal ruang kita rumuskan ya. Berarti kan ini, ada ini, ada ini. Berarti gini adik ya. Nah, itu tidak lain adalah akar dari adik. Ini tadi berarti ini yang hijau ini ya. Diagonal sisi kuadrat ditambah dengan S kuadrat. Betul ya? Nah, sehingga siapa itu kalau kita sederhanakan? Akar dari diagonal sisi kuadrat ini dikuadratkan. Atau kalau ini dikuadratkan akarnya hilang. Berarti apa? S kuadrat tambah S kuadrat. Kembali gitu ds kuadratnya. Terus masih tambah S kuadrat tadi. Gitu ya. Sehingga terakhir inilah diagonal ruang. Akar 3S kuadrat. Artinya apa adik? Berarti S akar 3. Nah, bentuknya sederhana dan asik ya. Jadi diagonal sisi kubus itu S akar 2. Diagonal ruang kubus adalah S akar 3. Nah, jadi sederhana ketika itu sama sisi. Sekarang bagaimana kalau balok? Nah, kalau balok tentu bukan sama sisi. Pertama, diagonal sisi DS ini ya, ini tetap siku-siku adik ya. Berarti kita bisa rumuskan bahwa diagonal sisi ya, karena dia sisi miring, kita kasih akar adik ya. Apa adik? P kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, dan tentu saja ini sudah nggak bisa disederhanakan ya, memang ini bentuknya gitu adik ya. Sementara itu adik-adik, kalau diagonal ruangnya berarti sama, berangkat dari rumus dasar akar diagonal sisi kuadrat ditambah dengan T kuadrat gitu ya adik ya, karena siku-sikunya kan di sini. Betul ya? Oke, sehingga apa jadinya? Akar dari ds kuadrat berarti akarnya hilang, ada P kuadrat tambah L kuadrat, ini ds kuadrat ya, lalu ditambah dengan T kuadrat. Nah, jadi deh akhirnya adik-adik, inilah perumusan dari diagonal ruang. Oke, jelas ya dek ya. Inilah penggunaan dari teorema Pythagoras yang dipelajari atau masuk menjadi materi kelas 8 SMP ya. Loh, apa ada penggunaan selain itu? Banyak adik ya, banyak. Hanya saja di sini masih konsep yang sangat mendasar untuk mengembangkan ke matematika berikutnya gitu ya. Siap ya? Tapi sementara kita batasi dulu untuk penggunaan tingkat SMP. Dan kali ini kita akan dalami apa yang tadi konsep-konsep yang sudah kita berikan. Siap adik?
Oke, langsung ada 4 soal menunggu kita. Iya. Nah, kita mulai. Adik-adik, nomor 1 yuk. Perhatian, apa itu? Diketahui koordinat A, ya, koordinat A adalah negatif 4,3 dan koordinat B adalah 2, negatif 5. Jarak antara kedua titik. Oke, biasa banget tadi ya. Berarti ini adalah X1, Y1. Sini apa, Dik? X2, Z2. Oke, kembali adik tadi masih ingat ya bagaimana jarak dua titik AB? Dia adalah akar dari, kita tulis dulu ya supaya adik terbiasa, X2 min X1 dalam kurung kuadrat ditambah Z2 min Z1 dalam kurung kuadrat gitu. Sehingga mari adik-adik apa yang terjadi, X2 nya adalah 2 dikurangi dengan negatif 4 deh ya, hati-hati gitu. Terus semua ini nanti dikuadratkan, kemudian ditambah dengan Z2 berapa dek? Negatif 5 dikurangi Z1, dia adalah 3 dalam kurung kuadrat. Betul adik ya? Oke, mari kita lihat adik-adik, 2 min kan jadi plus, 2 tambah 4 berapa? 6 ya, 6 kuadrat. Min 5 min 3 berarti dia adalah negatif 8 dikuadratkan. Apapun alasannya, ini tetap 36, negatif dikuadratkan positif ya, 64. Oke, sehingga ternyata ini adalah akar 100. Ya, jawabannya adalah 10 satuan. Selesai. Wow. Ngerti adik ya? Nah, pesan The Pram untuk soal seperti ini, adik-adik pertama harus konsisten dengan kalau 21 ya harus 21, jangan sampai ini 21 ini 12, nanti bisa kebalik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adik-adik, tentang tandanya itu harus sangat cermat. Nek min ini adalah operasi hitung ya dalam rumus ini, kemudian negatif yang ini karena memang ya tanda dari namanya absis ya kalau X itu. Jadi hati-hati, ada karena operasi hitung, ada karena tanda. Oke ya. Dan min ya tentu saja menjadi plus gitu. Karena kalau di situ salah maka berikutnya wassalam. Gitu adik ya. Oke. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan sekarang. Berikutnya nomor 2. Oke, perhatian. Diketahui koordinat titik P negatif 3,10. Oke, kemudian Q-nya, nah ini masih dalam variabel yaitu A, negatif 5. Titik PQ berjarak, nah ternyata P ke Q itu berjarak 17 satuan. Kata soal ya. Maka nilai A berapa? Berapakah nilai A-nya? Oke, hal serupa adik, berarti ini X1 Z1, ini apa? X2 Z2, gitu ya. Nah, mari kita rumuskan. Berarti jarak PQ tidak lain adalah, langsung ya, akar dari, oke, X2 min X1, ya hati-hati, rumusnya gini, X2 yaitu A, dikurangi X1 yaitu negatif 3, kuadrat, gitu kan dek ya, rumusnya kan kuadrat, ditambah, hati-hati ini tambah ya, bukan kurangi, Z2 yaitu negatif 5 dikurangi Z1 yaitu 10 ya, Y1 nya adalah 10 dalam kurung kuadrat. Nah, akarnya harus panjang itu, gitu ya. Nah, padahal PQ nilainya adalah 17, berarti ini 17 kita kuadratkan akarnya hilang, ngerti ya dek ya. Berarti sama dengan A min jadi plus tambah 3 kuadrat ditambah negatif 5, negatif 10, negatif 15 dikuadratkan, tapi nanti nilainya positif ya dek ya. Nah, ternyata ya pengkuadratan ini yang kemarin The Pram sarankan untuk hafal ya, jelas banyak digunakan. 17 kuadrat 289, ini negatif 15 kuadrat kan 225, positif loh ya, tapi pindah ke kiri berarti negatif 225. Ini adalah A ditambah 3 dalam kurung kuadrat. Adik-adik, ini nilainya berapa toh? Ternyata 64 ya dek ya. Sini adalah 64. Itu A ditambah 3 dalam kurung kuadrat ya. Kalau gitu A tambah 3 ya akar dari 64. Berapa itu? 8. Ketemulah A, 8 kurangi 3 ya, 5 ya.
Ada 5? Ada. Hati-hati, ada 5 positif, ada 5 negatif ya. Jadi betul-betul tanda ini menjadi sangat-sangat fatal ya. Ketika adik salah, maka yang lain akan salah. Maka hati-hati. Oke, baiklah. Kita lanjutkan berikutnya. Adik-adik, nomor 3. Nah, ini kayaknya lebih menantang banget ini. Oke ya. Nah, perhatian. Ini namanya balok adik ya. Tahu kan ya, balok? Dengan ukuran seperti gambar ini, jika panjang AG adalah 17. AG, oh iya, berarti diagonal ruang ini ya. 17 cm. AG-nya begitu. Ya. Keliling segitiga ACG berapa? Nah, jadi nanti yang ditanya adalah keliling segitiga apa? ACG. Nah, ini ditanyakan. Baik. Oke. Adik-adik, tampaknya kita harus telusuri ini. Kita telusuri ya. ABC, lihat. ABC siku-siku di sini. Ya, betul ya. Depan siku-siku berarti miring. Maka AC kuadrat adik-adik ya, itu sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Artinya apa? 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Oke ya. Nah, dari sini berarti ini adalah 144. Betul adik? Di sini berapa, Dik? Dia adalah 81 ditambah ya, ternyata berapa ini? 225. Nah, langsung kita temukan akar 225 berapa adik? Berarti adalah 15. Oke ya. Ternyata AC-nya sudah kita temukan 15 cm. Oke adik. Nah, untuk keliling AG sudah diketahui, AC sudah kita dapatkan. Berarti satu langkah lagi kita harus menentukan CG. Oke. Nah, kalau CG adik perhatian, ini kan siku-siku di sini deh ya. Berarti CG kuadrat ya, itu sebagai sisi apa ini? Sisi miring apa bukan? Bukan ya. Bukan, berarti miring kuadrat dikurangi nanti gitu ya. AG kuadrat dikurangi apa Dek? AC kuadrat. Oke. Baik, adik-adik, AG kuadrat berapa? AG-nya adalah 17, berarti 17 kuadrat dikurangi AC 15 kuadrat. Nah, ini puter aja ya. 17 kuadrat 289 dikurangi 15 kuadrat adalah 225. Ini siapa ini? CG kuadrat. Nah, oke. Adik-adik, ini berapa kalau dikurangi? Ternyata 64 ya, cantik banget. Ketemulah si CG. Akar 64 berapa? 8 ya. Ternyata ini adalah 8 cm. Nah, dengan demikian kembali adik, apa yang ditanyakan ya, berarti keliling sama dengan ya. Tinggal ditambah aja ya, panjang garis tepi. Tadi ada AC yaitu 15 ditambah ada CG yaitu 8 dan ada AG yaitu 17. Itu ya. 23 17. Wow, 40 ya. 40 cm. Cantik banget Dik jawabannya. Gitu ya. Oke. Betapa asiknya matematika. Apalagi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti soal nomor 4. Oke. Mari nomor 4 kita nikmati bersama. Belajar matematika itu harus sebuah kenikmatan, bukan sebuah beban adik ya. Kenapa? Karena memang asik gitu ya. Oke, kebun berbentuk trapesium sama kaki. Nah, mari kita pikir. Sebuah trapesium sama kaki. Kira-kira seperti apa ilustrasinya? Sama kaki ya udah, gini aja. Gini ya, Dek ya. Nah, ini trapesium sama kaki. Artinya ini sama dengan ini gitu loh ya. Kemudian dengan panjang sisi sejajarnya 10. Oke, ini 10 meter ya. Dan yang panjang ini 26 meter. Oke, karena jelas memang beda. Jadi ya. Kemudian luas kebun 270. Nah, diketahui luasnya 270 meter persegi. Di sekeliling ditanami pohon dengan jarak antar pohon 5. Oke, kita tampung dulu. Banyak pohonnya berapa? Gitu. Nah, baiklah adik-adik. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Coba, tinggi trapesium kan ini ya. Iya, ini tinggi trapesium. Sama atau ini? Nah, kalau begitu berarti 26 ini terbagi. Berarti ini 10 meter. Karena ikut atas ya. 26 kurangi 10 berapa? 16 ya, 16 itu terbagi 2, berarti masing-masing
ini 8 meter, ini juga 8 meter. Nah, itu pembagiannya. Jadi 26 itu menjadi seperti itu karena mengikuti gambar saja. Nah, kalau ini nanti jarak antar pohon, berarti yang harus kita cari dulu adalah kelilingnya. Jadi kita harus cari keliling. Kalau mencari keliling, sudah barang tentu harus tahu sisi miringnya ini nanti deh. Berarti juga harus tahu tingginya. Nah, tinggi itu bisa kita tentukan. Bagaimana itu? Dari luas toh ya. Ingat deh, luas trapesium itu apa? Setengah kali jumlah sisi sejajar. Langsung ya, dalam hal ini tadi ada 10 yang atas, yang bawah 26. Kali tinggi ya T. Ya, sementara luasnya adalah 270. Oke. Loncat dikit, 10 tambah 26 berapa, Dek? 36 ya. 36 kali setengah. Berarti dia adalah 18. 18 T. Langsung ketemu T-nya. Berapa? 270 dibagi 18 ya. Asik deh ya. Ini kan 27 itu kan 1/2-nya 18. Jadi 1/2 tambahi kali 10 atau sama aja berapa? 15 gitu ya. Tingginya 15 meter. Ternyata kita hitung ini 15 meter ya. Dan adik-adik sekarang perhatikan segitiga ini. Siku-siku di sini adik ya. Dari tadi kita sering kok 8, 15 dan itu triple Pitagoras sejak kemarin kita biasakan. 8, 15 pasti miringnya berapa? 17 ya. Berarti ini berapa Dek? 17. Wow, keren ya. Sehingga langkah terakhir kita berapa banyak pohon? Berarti adalah keliling dibagi jarak antar pohon berapa? 5. Artinya apa? Kita harus hitung. Keliling berarti kita jumlahkan. Bawah ada 26. Atas ada 10. Sisi miringnya ada 17 dan 17 lagi gitu ya. Nanti dibagi dengan 5. Oke adik. Kayaknya jumlahnya asiknya gimana ini? 26 tambah 10 36. 17 tambah 17 34. Lalu adik bagi dengan 5. Wow asik ya. 70 bagi 5. Butuh berapa pohon adik? 14 buah pohon ya. Masya Allah, inilah the power of mathematics ya. Power dari matematika mampu menghitung secara pas, secara pasti, sehingga dalam membeli pohon kita tidak kurang sehingga kerepotan, juga tidak sisa sehingga mubadir. Beda kan segala sesuatu kalau sudah diperhitungkan. Maka inilah matematika mewarnai kehidupan. Oke, makin asik aja belajar bersama The Pram ya. Baik, makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi, bukan animasi. Jainis mendadak bersama The Prams.